Halo Orange Squad and KTM Lovers, balik lagi sama gua Herman di channel YouTube kita Monkey War Garage TV. Nah, kita udah lama gak ketemu juga sih, udah 2 mingguan kita belum bikin YouTube lagi, belum bikin video lagi, belum ngebahas lagi yang seru-seru tentang KTM. Karena emang banyak kesibukan, kebenaran, alhamdulillah. Nah, sekarang kita bikin video lagi. Dan kita bahas yang kira-kira seru di minggu ini apa ya? Oh, tentang RC 390 dan RC 200 yang model terbaru. Kita bahas itu aja gimana? Seru kan? Karena kemudian di belakang gue juga ada RC yang model lama. Model yang pertama, first generation. Ini dari tahun 2015 sampai tahun 2020 bentuknya masih kayak gini, cuma hanya perbedaan di undercoil sama knalpotnya aja dari underbelly ke side muffler. Oke, kita bahas si new RC atau RC facelift ya kan. Dan kenapa nggak masuk ke Indonesia? Pertama, kita pengen bahas bentuknya. Gimana kalau menurut lo, guys? Kalau menurut gua RC 390 dan 200. Oh ya, kenapa gue hanya nyebut 200 dan 390? Karena ternyata gue lihat di KTM India atau di KTM officialnya itu memang baru keluar di yang 200 dan 390. Jadi di 250-nya dia belum keluar untuk si RC yang model baru ini gitu kan. Nah, jadi hanya di 2 cc gitu. Kalau perbedaannya juga pasti ada jelas gitu kan. Cuman memang kelebihannya juga ada juga di antara si 200 dan 390 ini. Nah, kalau menurut gua, ini pandangan pribadi. Menurut gue pribadi, karena gue juga pecinta KTM dan gue juga punya RC gitu kan. RC yang baru itu sebetulnya modelnya keren banget. Kalau buat gue pribadi, opini gue, dari mulai tengah ke belakang itu modelnya keren banget gitu. Cuman memang untuk headlampnya, untuk depannya dia kayaknya terlalu gede ya. Jadi perubahannya itu memang signifikan banget gitu. Maksudnya benar-benar kayak si duknya lah, duk dari yang model lama ke model baru kan cukup signifikan ya kan. Perubahannya dari subframe-nya pun ada. Perubahan dari frame maksudnya itu ada di new Duke itu jadi ada subframe. Kalau old Duke dia enggak, frame-nya fix ya kan. Nah, di RC pun sama. Jadi perubahannya kalau menurut gue KTM tuh ngedesainnya gue bilang sih keren sebetulnya. Dan berubahnya bener total. Jadi nggak tanggung-tanggung gitu, nggak tipis-tipis. Dia berubahnya bener total. Reformasi itu transformasi apa ya? Transportasi ya. Transformasinya bertransform tuh jadi beda gitu loh ya kan. Dari model lama yang emang depannya tuh ngandelin yang runcing-runcing gitu kan. Terus lampunya pakai 2 si angel eyes-nya itu. Terus apa namanya, kalau ke sekarang dia jadi full gede dan windshield semua. Memang sih karakternya KTM RC kalau kalian bisa ingat gitu kan, dari yang model lama pun itu memang windshieldnya itulah ciri khas KTM yang bikin gue bilang keren sih ya dan beda dari yang lain. Itu windshield semua depannya, jadi nggak ada batok dia. Batoknya itu ya windshieldnya gitu kan. Jadi windshield semua gitu. Kalau lihat motor gue karena udah kita stikerin, kita tutup ya kan. Tapi modelnya kayak gitu juga sama di yang RC yang model baru. Jadi depannya itu dia lampunya gede, lampu dalamnya itu pakai basicnya kalau gue lihat pakai basicnya Duke 390. Jadi udah LED 6 titik ya kan. Habis itu baru dibungkus sama si windshieldnya. Yang mana windshield itu jadi kelihatan gede banget, lebar. Sennya juga dia di depan, sennya udah LED juga, dia ada di listnya, ya kan, spionnya posisinya di atas. Kalau menurut gue sih, ya memang itu yang sangat membedakan. Tapi ya jadi pro kontra juga, maksudnya banyak yang suka, banyak yang enggak gitu loh. Kalau dari sisi depannya ya. Nah kalau untuk yang 200 sama persis, cuman setahu gue yang ngebedain hanya lampunya. 200 itu lampunya belum LED kayak si yang 390. Seperti halnya Duke 250 dan Duke 390 yang kemarin. Dia yang facelift ya, yang new Duke. Itu kan dia lampunya LED terpisah, ada listnya. Kalau yang 2,5 masih nyatu. Nah, di RC pun sama. Itu dari sektor depan. Jadi kalau buat gue, depannya memang kurang. Jujur, itu motor keseluruhan gue ngeliatnya sih oke, perubahannya oke. Cuman
buat depannya kok agak terlalu lebih ya, terlalu jenong, terlalu gede. Nanti lo bisa lihat gambarnya di atas ini perubahannya yang baru ya kan. Terus juga dia kalau dilihat dari samping ada tuh ntar juga gambarnya yang kelihatan dari samping, dia posisi kebuka, maksudnya tanpa frame, tanpa body maksud gua, hanya frame only. Ternyata bracket depannya lampunya memang maju banget ke depan. Jadi bracket depan nih, tower depan yang megang lampu dan speedometer itu maju banget ke depan dibandingin yang model lama gitu. Jadi yang bikin akhirnya orang mungkin ngerasa kok yang RC baru jenong banget ya, kok terlalu maju banget ya gitu loh. Tapi gue nggak tahu juga, mungkin KTM desainnya ya dihitung semuanya kali, mungkin dari segi aerodinamis atau mungkin dari referensi yang di MotoGP-nya kali kan, atau di motor-motor balapnya gitu kan. Nah cuman yang bikin gue keren, yang buat gue tuh keren banget RC yang baru itu adalah sektor dari tengah ke belakang. Lo bisa lihat nanti kan gambarnya di sini lagi. Itu dari tengah ke belakang itu kalau menurut gue udah gokil sih. Udah berubah banget, dan gennya Moto3 tuh kental banget di RC yang baru. Lo bisa lihat tangkinya nanti dia kebelah di tengah, ada belahannya. Jadi emang bener-bener rapih banget ininya kan. Si tangkinya tuh MotoGP banget lah, motor balap banget. Terus dengan seatnya tuh bener-bener yang split level antara pilion sama rider seat, itu bener-bener beda banget tinggi. Terus bahannya yang kalau gue lihat, gue sih belum pernah megang karena memang belum masuk ke Indonesia juga, tapi kalau gue lihat dia kayak sweat bahannya sweat, terus tipis joknya. Jadi bener-bener emang gennya Moto3, gen balapnya mungkin di MotoGP itu diaplikasiin banget ke New RC gitu loh. Jadi emang keren. Kalau menurut gue dari segi tengah body, kita bicara body dulu ya. Depan menurut gue emang agak kurang, tapi dari tengah ke belakang itu gokil, keren banget gitu loh. Gue kadang-kadang mikir kalau itu masuk ke Indonesia, terus MWG pasti bakalan kita coba untuk kita rubah ke depannya tetap pakai yang lama, tapi tengah ke belakangnya pakai yang baru. Karena itu keren banget tengah ke belakangnya. Nah, kalau untuk lainnya velg. Nah, yang berubah juga dari versi lama itu di velg. Velg yang emang ciri khasnya KTM di sebelum-sebelumnya, Duke ataupun RC, itu yang modelnya akar, yang kayak Marquezine gitu kan, Marquezine, dan kayak motor di Moto3 yang zaman tahun-tahun sebelumnya gitu kan, yang dia model akar double. Nah sekarang jadi model palang 5 win, side win gitu kan, model side win itu. Jadi emang kalau menurut gua velgnya juga berubah, keren ya kan. Terus disc brake-nya seperti biasa, kalau di 390 ya dia 320 mm, tapi di 200 lebar depannya dia hanya 300 mm, dan memang masih fix disc. Cuman sama berubah juga, dia modelnya itu udah bukan kayak gini, jadi dia kecil asnya di tengah, tapi dia modelnya udah besar ya. Jadi dia si piringannya tuh untuk baut itu lebih gede gitu loh, tipis, jadi piringannya tuh tipis gitu loh. Itu beda banget dibandingin sama yang sebelumnya gitu. Nah sekarang kita bahas teknologi juga yang emang bener-bener berubah total dari RC390, bahkan RC390 yang tahun 2020 sampai yang dengan yang 2021 itu adalah speedometer. Jadi speedometernya udah TFT, gokil nggak? Jadi udah TFT, lo udah kayak pakai apa sih tuh yang sekarang lagi ngetop tuh, apa chrome gitu pokoknya, yang di depan tuh udah kayak motor balap, bener-bener rata dia TFT-nya memang persis kayak yang dipakai sama 390 Adventure sama Duke 390. Udah TFT, sudah ada quick shifter, sudah ada traction control. Jadi memang terus apa sih dibilangnya tuh yang anti wheelie, jadi dia biar nggak overpower ya. Ya mungkin itu bisa nggak gabung ke traction control sih, memang fungsinya kurang lebih sama. Tapi itu teknologi yang nggak ada di RC lama. RC lama tuh masih konvensional banget gitu, cuma ada slipper clutch doang ya kan, yang lain-lainnya belum ada. Ini udah berubah dia jadi TFT ya kan. Terus TFT-nya udah yang color to color, dia jadi kalau gelap dia berubah dan siang pun berubah. Yang pasti yang gokilnya itu adalah yaitu tadi quick shifter, dia udah built in. Terus traction control dia udah ada, cornering ABS dia udah ada, terus yang anti wheelie apa sih namanya sebutannya gue lupa, itu dia udah ada.
Terus kalau untuk yang lain-lainnya, ya itu bukan aneh, itu gue bilang yang paling besar perubahannya dibandingin yang lain gitu kan, dibandingin yang sebelumnya. Nah, cuman memang itu ada semua di 390. Kalau untuk di 200 itu perubahannya juga sama-sama bilang signifikan. Kenapa? Dia tetap model TFT cuma monokrom. Dia monokrom, cuma untuk teknologinya. Nah, untuk di 200 tuh yang gue tahu dan gue baca, dia memang belum ada traction control. Dia belum ada quick shifter. Tapi sudah ada ABS. Jadi kalau kalian ingat di 200 yang sebelum-sebelumnya, di RC yang lama ataupun Duke gitu kan, yang memang BS4 atau sebelumnya, itu versi 200 pasti nggak ada ABS-nya, nggak ada two-way ABS, jadi depan belakang tuh nggak ada ABS. Nah, di 2022 ini gitu, yang model baru itu udah ABS. Jadi udah istilahnya ABS tuh jadi keharusan lah di motor-motor KTM nih, di motor KTM yang terbaru ya. Seperti yang kita bahas kemarin, kayak di Duke 200 yang terbaru yang BS6 itu juga sudah ada ABS, two-way ABS. Jadi depan belakangnya udah ada ABS. Gitu. Jadi itu sih kalau menurut kita. Nah, gua nggak tahu menurut kalian gimana. Nah, gua nggak tahu, cuman itu akan masuk ke Indonesia apa enggak, gitu kan. Gua berharap sih KTM Indonesia itu mau masukin gitu loh, karena biar varian KTM juga lengkap gitu. Untuk naked bike saya udah jelas seperti yang kita bahas di video sebelumnya, akan masuk 200 dengan new facelift-nya, dengan akan masuk 250 juga dengan facelift-nya yang terbaru. Nah, gue berharap RC juga akan masuk gitu loh ke Indonesia. Gue berharap itu sih, mudah-mudahan masuk. Kenapa? Jadi emang lengkap udah variannya kayak zaman dari 2015 ke atas. Ada RC-nya, ada Duke-nya, bahkan akhirnya di 2020 juga ada Adventure-nya gitu kan. Jadi benar-benar KTM tuh bisa melengkapin varian yang ada sekarang di pasaran gitu loh, dari mulai naked bike, sport bike, sampai adventure bike dengan cc yang di bawah 400 cc. Nah, itu sekilas gambaran dan gambaran, terus pendapat gue pribadi tentang new KTM RC 390 dan 200. Nah, gimana menurut kalian? Kalian boleh bisa komen di bawah. Kalian ada yang punya opini, wah ini kerennya begini, wah kerennya begitu, bebas. Kalian komen di bawah, nanti kita bakalan bahas, ya kan? Kita bakalan bahas, karena emang ini seru nih. Soalnya, kalau gue ngeliat di forum-forum di luar negeri juga ternyata, ya itu, ada yang suka, ada yang enggak, gitu kan. Seperti gue bilang tadi, wah depannya terlalu begini, wah belakangnya tapi keren, tankinya keren gitu. Nah, kayak gue bilang tadi, gue juga setuju akan hal itu. Depannya terlalu over, terlalu agak aneh, tapi untuk bodi tengah ke belakang itu keren, velg juga udah keren. Oh iya, perbedaannya juga yang emang yang bisa dibilang berubah adalah di frame. Nanti kalian juga bisa lihat gambarnya lagi. Itu ada yang dibuka, ternyata frame-nya kalau ke depan memang tetap sama, karena mungkin mesinnya tetap sama ya. Jadi engine mounting semua sama. Tapi frame dari tengah ke belakang, dia memang nggak subframe seperti Duke. Cuman kalau gue lihat frame-nya memang dia lebih keren. Itu dia gennya si ya istilahnya di MotoGP atau di Moto3 itu masuk banget ke si New RC. Dia belakangnya tuh lebih tinggi dan lebih tipis gitu. Jadi gue yakin banget riding positionnya akan jauh lebih enak. Nah, kalau untuk dari segi ini, lupa kita bahas tadi ya. Dari segi cockpit, riding position, kalau gue ngelihat kayaknya jauh lebih keren New RC. Kenapa? Stangnya itu dia udah under yoke. Jadi beda sama stang bawaannya RC yang lama, yang fix. Low fix nggak bisa diapain, udah posisi gitu doang, cuma bisa diturunin, dinaikin gitu kan. Tapi ya angle-nya nggak bisa dirubah. Nah, kalau ini dia under yoke, jadi udah ya emang keren sih, emang aplikasiin banget dari motor balap. Stang depan under yoke, untuk footstep-nya tetap masih biasa, cuman kalau gue ngeliat sudutnya dan lihat video foto-foto yang orang-orang pada test ride, itu kayaknya lebih nunduk dibandingin RC yang lama. Jadi gue ngebayangin kalau misalnya nih tinggal ganti footstep underbone doang, itu udah keren banget, ya kan? Udah bakalan jadi lebih enak dibawanya dan lebih keren sih kalau gue lihat. Itu sih pendapat gue tentang New RC, dengan harapan mudah-mudahan masuk ke Indonesia.
di tahun depan gitu kan, dan mudah-mudahan harganya juga yang nggak terlalu mahal, jadi banyak teman-teman akhirnya bisa makin cinta sama KTM, atau banyak teman-teman yang belum nyobain KTM akhirnya bisa jatuh cinta sama KTM. Itu sih sedikit video, bukan sedikit ya sedikit opini dari gua tentang New RC, keren apa enggak, terus masuk Indonesia atau enggak gitu. Itu aja video minggu ini. Nanti kita bakalan bikin lagi video yang keren-keren lagi tentang KTM, pokoknya semua yang berbau tentang KTM. Kalau kalian mau komen di bawah seperti gue bilang tadi. Terus yang pasti jangan lupa follow IG kita di monkeywork_garage. Terus ya like, subscribe, share video-video tentang KTM ini ke teman-teman kalian yang mungkin pengen tahu tentang KTM, atau mungkin buat teman-teman yang baru pengen pakai KTM gitu. Itu aja video dari kita, Monkey Work Garage, dan sama gue Herman di minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan. Salam sehat, ingat prokes selalu ketat. Pandemi sudah hampir berakhir, mudah-mudahan bisa berakhir terus. Akhirnya kita bisa buka masker lagi dan bisa kelihatan mukanya lagi dengan utuh. Kalau sekarang setengah mulu kan. Oke, see you next week. Bye-bye.